Hai guys, gue Rafa dan gimana nih kabarnya? Ya aku harap baik-baik aja ya. So, di video kali ini gue akan nge-recap series Donghua yang berjudul Immortality. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pakai headset dan tonton video ini sampai habis supaya kalian itu bisa dapetin keseluruhan pemahaman alur cerita filmnya. Yuk, let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang tetua yang sedang memberikan sebuah nasihat pada seorang wanita. Nah, ternyata mereka berdua itu merupakan sepasang murid dan guru. Di sana keduanya pun terlibat perbincangan serius yang membahas tentang muridnya bernama Fucking Su yang telah mencapai ranah ajaib di usia yang sangat muda. Tentu itu sangat baik untuk jadi bekal Fucking Su meneruskan bakatnya dan menjadi seorang tetua dari sektenya itu. Nah, setelah itu, sang guru juga memberikan sebuah tempat tinggal di puncak petir ungu sebagai tempat pelatihan Fucking Su nanti. Mendengar itu, Fucking Su pun sangat senang dan meminta satu permintaan pada gurunya, yaitu sebelum pelatihannya dimulai, ia ingin pulang kampung dan pamit pada orang tuanya. Keesokan harinya, di suatu kota, nampak ada banyak murid yang berlatih seni bela diri pada salah satu keluarga yang disebut sebagai keluarga Fang. Nah, di sana juga terlihat seorang pemuda yang tengah mengintip untuk melihat semua gerakan seni bela diri itu. Nggak lama setelah itu, datanglah seorang guru dari keluarga Fang yang langsung menjelaskan semuanya tentang seni bela diri, di mana di dalam seni bela diri itu terdapat 10 tingkatan yang ada pada ranah fisik. Yang pertama adalah ranah sehat, yang kedua adalah ranah kuat, yang ketiga adalah ranah awal, yang keempat adalah ranah keras lembut, yang kelima adalah ranah mistis, yang keenam adalah ranah nafas, yang ketujuh adalah ranah kekuatan, yang kedelapan adalah ranah spiritual, yang kesembilan adalah ranah heroik, dan yang terakhir adalah ranah jiwa. Dan di atas ranah fisik itu masih ada satu tingkat kekuatan lagi, yakni ranah ajaib. Sang guru pun menjelaskan tentang ranah ajaib yang sangat luar biasa, di mana seseorang yang telah mencapai ranah itu dapat menembus ruang dan bisa terbang. Sang guru juga mengatakan bahwa bila ada muridnya yang bisa mencapai ranah ajaib itu, maka secara otomatis posisi keluarga Fang akan berada di tangannya. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang nona muda kedua dari keluarga Fang. Di sana ia menjelaskan terkait perbedaan antara murid dan seorang budak, yang menurutnya para murid itu sangat beruntung karena bisa berlatih seni bela diri dari keluarga Fang, sedangkan para budak itu nggak bisa sama sekali. Mendengar hal itu, seorang pemuda yang diam-diam mengintip menjadi sangat kecewa karena ia sadar dirinya hanyalah seorang budak. Namun walaupun begitu, sang pemuda tetap enggan putus asa lantas bertekad untuk terus berlatih agar jadi orang kuat di masa depan nanti. Gak lama kemudian, sang pemuda pun teringat bahwa dirinya belum melakukan tugasnya memberi makan kuda dari nona muda. Setelah itu, terlihat seorang petinggi keluarga Fang yang memberikan sebuah informasi dari Gunung Yuhua. Informasi itu merupakan perintah untuk mengirim sang guru ke sungai Longyuan. Perintah itu disampaikan karena adanya seorang pencuri yang telah mencuri sebuah pusaka kuno. Di Gunung Yuhua, terlihat seorang pemuda yang menuju ke tempat gurunya. Kedatangannya ke Gunung Yuhua merupakan sebuah panggilan dari sang guru yang memerintahnya untuk mendapatkan kembali 2 pusaka kuno yang telah dicuri. Pusaka kuno itu adalah pil Jikia dan lukisan naga Huang Kuan. Sang guru pun memberitahu pencuri itu adalah Bai Hachian dari Sekte Bintang. Kembali ke keluarga Fang, terlihat seorang pemuda yang diam-diam mengintip latihan seni bela diri tadi, kini sedang dihukum karena telat memberi makan kuda. Pemuda ini bernama Fang Han. Di saat itu, Fang Han teringat perkataan ayahnya yang terus meminta maaf terkait identitasnya yang hanyalah seorang budak. Namun di samping itu, sang ayah juga memotivasi Fang Han bahwa ia harus berjuang untuk bebas dari identitas seorang budak di masa depan nanti.
Setelah hukuman berakhir, nona muda kedua lantas berkata bahwa hal ini haruslah terjadi, di mana menurutnya seorang budak harus sadar terkait identitasnya yang harus tetap patuh dan taat pada anggota keluarganya. Setelah itu, petinggi keluarga juga langsung memberitahu para budak bahwa nona besar Fucking Su telah berhasil menerobos ranah ajaib. Ia menyampaikannya dengan maksud supaya para budak tetap patuh dan punya rasa takut pada anggota keluarganya. Jadi guys, di dalam keluarga Fang itu terdapat dua nona muda, yakni nona muda kedua yang bernama Fucking Wei dan nona muda pertama yang bernama Fucking Su. Di tempat Fucking Su, ia masih mendengarkan semua informasi dari sang guru terkait sekte Yuhua. Sang guru juga berpesan pada Fucking Su sebagai murid utama yang harus menjaga kehormatan sektenya itu. Malam harinya di sungai Longyuan, terlihat Bai Haqian, sang pencuri dua pusaka kuno yang sedang dikejar oleh Fang Shehan, seorang guru dari keluarga Fang. Di sana, Fang Shehan pun meminta pada Bai Haqian untuk menyerahkan dua pusaka kuno yang telah dicurinya. Tentu hal itu ditolak dan pertarungan pun terjadi. Bai Haqian yang telah menembus tingkat 10 akhirnya dapat mengalahkan Fang Shehan beserta prajuritnya dengan sangat mudah. Nah, di waktu yang sama, Fang Han pun kembali bangkit dan berlatih. Ia ingat di setiap hukuman yang ia terima membuat tekadnya semakin hari semakin kuat. Di sungai Longyuan, Fang Shehan yang belum menyerah terus melakukan perlawanan hingga ketika Bai Haqian menyerangnya dengan serangan pamungkas, tiba-tiba datanglah Fucking Su untuk menolongnya. Melihat Fucking Su, Bai Haqian pun menjadi sangat terkejut di mana dengan kekuatannya saat ini tidaklah mungkin mengalahkan Fucking Su. Akhirnya Bai Haqian pun memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Namun sayangnya ia malah menemui jalan buntu dan hal itu mengharuskannya untuk bertarung apapun yang akan terjadi. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat Bai Haqian menjadi kalah. Namun ketika Fucking Su akan mengakhiri pertarungan, pusaka kuno itu tiba-tiba keluar dan langsung melindungi tubuh Bai Haqian. So, itulah recap alur cerita Donghua Immortality Part 1. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di next video. Bye-bye.